Saya akan rekam ya. Oke. Nah, topik ini adalah tentang penggunaan multimedia. Tujuannya sih supaya bisa meningkatkan pembelajaran aktif gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang multimedia, Bapak Ibu, itu sudah jelas itu pasti menggunakan banyak sekali media ya. Itu bisa tulisan, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk audio, video. Dan ini Bapak Ibu, sekarang ini diharapkan bukan hanya sekedar itu saja ya. Kalau bisa juga itu melibatkan ada aktivitas dari siswa gitu. Jadi siswa itu bisa berinteraktif kalau bisa ya. Jadi itu multimedia yang melibatkan pembelajaran aktif tadi ya. Nah, di Spada saya sudah bagikan ya, ada beberapa bacaan. Jadi Bapak Ibu bisa baca di situ. Salah satunya itu dari satu profesor yang sangat terkenal sekali ya. Saya bilang itu legenda hidup tuh. Beliau ini profesor di California, ada satu tempat namanya UC Santa Barbara ya. Beliau itu mulai dari S1-nya sampai S3-nya itu penelitiannya tentang multimedia tok. Jadi dan sudah diterima dunia gitu ya. Nah, banyak sekali prinsip-prinsip yang beliau sarankan. Ada mulai dari prinsip koherensi sampai prinsip gambar di bagian bawah ya. Nah, hari ini saya nggak akan sempat untuk bisa bahas semuanya, tapi kalau Bapak Ibu bisa, saya sarankan Bapak Ibu nanti ke Spada, ke itu bacaan, dibaca-baca ya. Nah, hari ini saya akan bahas beberapa prinsip, salah satunya prinsip koherensi. Nah, kalau kita bicarakan prinsip koherensi ya, ketika Bapak Ibu membuat satu materi pembelajaran atau materi bimbingan untuk siapapun itu ya, kalau bisa hanya libatkan unsur-unsur yang mendukung sasaran pembelajaran Bapak Ibu ya. Kalau itu ketika Bapak Ibu membuat materi, kalau bisa juga diperhatikan keseimbangan warna, ukuran, ya, komponen-komponennya itu diperhatikan. Nah, kalau ada yang dekoratif atau pengganggu, jangan masukkan, buang aja, sisihkan aja gitu. Nah, kalau bisa juga, ini kalau bisa ya, tapi tidak selalu ini tersedia. Tapi kalau Bapak Ibu bisa cari dan ada gambarnya ya, gambar yang disederhanakan gitu, gambar skema misalnya, ketimbang gambar asli. Nah, nanti saya akan jelaskan, saya akan tunjukkan contoh nih. Tadi jadi intinya hanya unsur-unsur yang mendukung sasaran pembelajaran. Ini contohnya nih. Waktu Bapak Ibu menggunakan teks, saya sengaja diam nih supaya Bapak Ibu bisa baca. Apa pendapat Bapak Ibu tentang teks ini? Terlalu panjang, Dok. Iya, terlalu panjang ya. Jadi kita bisa saja buat PowerPoint, entah copy paste dari manapun ya. Bapak Ibu bisa buat seperti itu. Tapi kalau semua teksnya dimasukkan, pasti itu nggak akan masuk ya. Ide apapun itu bisa, tapi siswanya nanti harus pelan-pelan baca. Bapak Ibu sambil ngomong, mereka sambil baca. Perhatiannya terganggu ya. Bapak Ibu juga bisa misalnya memvariasikan warna atau bold, tapi ini tetap nggak akan membantu gitu. Ini bisa, ini salah satu cara untuk mengalihkan perhatian siswa ya. Tapi tetap tidak terlalu efektif. Nah, ini juga yang sering dilakukan sama rekan-rekan yang lain ya, rekan-rekan pengajar yang lain ya. Mereka entah yang divariasikan, mereka buat dalam bentuk poin-poin gitu, bullet point. Cuman entah variasinya variasi font, variasi ukuran, warna-warni gitu ya. Itu juga nggak membantu sebenarnya, karena itu sangat mendistraksi gitu. Nah, saran saya ya Bapak Ibu, jangan lakukan ini gitu. Kalau bisa ya. Apa menurut pendapat Anda tentang ini? Bagus banget, Dok. Bagus ya. Saran saya, jangan seperti ini juga Bapak Ibu. Nah, kenapa?
Karena jadi untuk pertama sekali misalnya tadi kan saya ada tambahkan suara ya tadi ya. Nah, memang sekali mungkin sekali-sekali saja, jangan sering-sering. Sekali-sekali saja misalnya gunakan satu suara untuk mengalihkan perhatian mereka boleh ya. Sekali-sekali saja. Mungkin sekali aja gitu ya. Kemudian susun dalam bentuk poin-poin yang rapi ya. Tapi kayak gambar-gambar ini ya, walaupun gambarnya bagus Bapak Ibu, sebenarnya gambar-gambar ini nggak terlalu terkait dengan faktor resiko aterosklerosis. Bapak Ibu pasti pernah lihat slide-slide yang kayak gini ya. Ini sebenarnya nggak terlalu terkait. Ini bisa disisihkan gambar-gambar ini. Jantung mungkin adalah sedikit hubungannya ya, ada hubungannya. Tapi untuk poin ini sebaiknya jangan gitu. Karena bisa Bapak Ibu sambil ngomong, mungkin siswa Bapak Ibu ngelihatnya itu ke sini, ke gambar jantung yang berdegup-degup ini ya kan. Sambil ngomong terus jadi perhatiannya itu teralih. Kalau bisa faktor-faktor lain yang bisa mengalihkan perhatian itu disisihkan. Ya. Nah, tadi saya ada bilang kalau bisa gunakan mungkin gambar yang disederhanakan. Kenapa? Karena misalnya nih Bapak Ibu mau menjelaskan tentang anatomi jantung ya, contoh ya, sama pasien, pasien pasti bingung ya kan. Sama siswa mungkin nggak bisa ngerti, tapi kalau kita lihat gambar asli ya kan bagian-bagiannya itu nggak terlalu jelas. Nah, kecuali Anda bicara dengan siswa PPDS bedah contohnya atau PPDS kardiologi ya, atau pokoknya siswa yang langsung berinteraksi sama organnya, siswa-siswa Anda atau pasien-pasien Anda ya pasti akan bingung gitu kalau kita tunjukkan gambar dengan cara seperti ini gitu. Mungkin dengan skema seperti ini akan lebih sederhana. Kalau bisa skema yang lebih disederhanakan lagi supaya nanti konsep yang disampaikan itu lebih gampang dimengerti gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sejauh ini? Nah, itu prinsip korelasi. Jadi apapun yang tidak berkaitan, tadi saya kembalikan ya, prinsip koherensi. Apapun yang tidak berkaitan itu yang tidak mendukung sasaran pembelajaran itu disingkirkan, disisihkan. Fokusnya itu, jadi ini udah oke, tapi bagian sini bisa disisihkan, ya. Nah, atau kalau bisa disederhanakan, ya. Nah, ini prinsip yang kedua, itu prinsip modalitas. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat materi multimedia, ya, kalau bisa itu melibatkan unsur-unsur panca indera. Jadi kalau hanya satu panca indera saja yang dilibatkan, itu biasanya kan kalau kita buat presentasi itu kan yang digunakan kan mata sama telinga ya. Jadi kalau hanya unsur yang digunakan hanya mata, misalnya gambar dan tulisan itu bagus. Tapi kalau ada gambar, ada tulisan, dan ada narasi, ya, ada penjelasan dari audio, itu hasilnya itu akan jauh lebih bagus lagi Bapak Ibu. Jadi kalau bisa gunakan dua panca indera, ya. Tulisan plus narasi akan jauh lebih bagus daripada tulisan plus gambar tanpa narasi. Begitu kira-kira ya. Nah, makanya kita bicara tentang multimedia karena dia melibatkan banyak sekali unsur ya, mulai dari teks, audio, video, gambar itu tadi yang saya sebutkan di awal-awal tadi. Nah, prinsip yang lain Bapak Ibu, ini itu Rick Meyer ya, tadi saya sebutkan tadi itu profesor yang dari California tadi ya, dia menyarankan kalau bisa materi pembelajaran Anda itu disegmentasi. Jadi kalau topiknya misalnya tentang penelitian, misalnya tentang penelitian, ya segmentasikan, misalnya tentang cara menyusun kalimat pertanyaan, itu satu video misalnya. Nanti cara menyusun, mungkin aja Bapak Ibu bisa buat satu video yang menjelaskan garis besar, tapi cukup di situ menjelaskan garis besar. Nah, nanti per topiknya itu satu video gitu. Ini ada satu orang peneliti ya, satu kelompok peneliti gitu. Nah, beliau ini di tahun 2014
mereka meneliti ribuan siswa, ya, berapa ratus ribu siswa itu yang mereka teliti, dan mereka dapatkan ternyata kalau kita buat video tutorial yang melibatkan jadi video tutorial yang melibatkan video tutorial dengan durasi yang lebih kurang 6 menit itu lebih efektif daripada satu video yang durasinya panjang sekali gitu. Jadi video yang mulai dari yang 6 menit tadi ya, paling ya plus minus lah 6 menit, dibandingkan video yang misalnya 1 jam atau 2 jam, ternyata siswa itu lebih gampang menerima yang per 6 menit tadi gitu. Nah, ini menurut penelitian Guo et al. Ya. Ada juga tadi yang ini dari Profesor Rick Meyer. Itu bahan bacaannya sudah saya sediakan pada Spada. Nah, jadi sekarang tadi kita sudah diskusikan prinsip-prinsipnya. Ada banyak prinsip-prinsip Bapak Ibu. Saya sarankan silakan baca ya. Nanti kalau saya bahas semuanya pasti bosan. Jadi hari ini saya akan coba lebih ke langkah-langkah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lakukan gitu. Bapak Ibu ternyata bisa loh buat materi multimedia video dengan menggunakan PowerPoint ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat video dengan PowerPoint, dan kemudian nanti Bapak Ibu bisa bagi video itu entah lewat sosial media atau lewat Spada ya, atau lewat YouTube dan yang lain sebagainya ya. Nah, ini sebelumnya saya mau tunjukkan ada banyak alat-alat untuk membuat video ya. Mulai dari Camtasia, Adobe Premiere ya, OpenShot. Nah, kalau Anda pengguna Apple ya, Anda pengguna produk-produk Apple bisa pakai iMovie atau Final Cut Pro. Tapi ternyata Bapak Ibu, PowerPoint itu bisa loh digunakan untuk membuat video. Nah, Bapak Ibu kan sudah tahu cara menggunakan PowerPoint nih. Nah, karena Bapak Ibu sudah tahu, saya kira dan saya yakin Bapak Ibu punya PowerPoint di komputer Anda saat ini. Jadi Anda tak perlu lagi keluar duit untuk buat video. Nah, kalau dulu zaman sebelum COVID, saya kalau bicara ini mungkin banyak yang bilang itu susah. Tapi sekarang saya akan bilang gampang sekali karena Anda pertama sudah punya alatnya. Terus alat-alat pendukungnya seperti ini nih. Ya. Semua mungkin Anda nggak punya yang model kayak gini, tapi Anda mungkin punya model yang speaker ya, atau kamera Anda punya kamera kan? Nah, atau kamera Anda itu sudah ada alat perekam suaranya, atau di laptop Anda sudah ada alat perekam suaranya dan sudah alat perekam gambarnya. Jadi sudah gampang sekali. Kita tinggal memadukan ini dengan PowerPoint dan Anda bisa buat video tutorial Anda sendiri gitu, dan bisa dibagikan sama siswa. Ini saya akan tunjukkan. Nah, nanti setelah materinya selesai, ya bisa dibagikan lewat tadi Spada, bisa YouTube, Vimeo. Kalau Bapak Ibu pernah gunakan cloud sharing, ya bisa gunakan Dropbox, Google Drive, OneDrive, atau sosial media, ya. Jadi banyak cara. Nah, sekarang saya akan tunjukkan nih. Ini sekarang saya akan coba sebentar ya. Oke. Saya screen lagi ya. Saya akan ke sini. Nah, saya akan tunjukkan live cara membuat sebuah video menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu. Ini contohnya, ini PowerPoint yang saya susun ya. Tapi kebetulan Bapak Ibu, saya sengaja hanya menggunakan 3 slide karena kalau kebanyakan slide nanti nggak selesai kuliahnya, kelamaan nunggu hasilnya ya. Saya sengaja hanya pilih 3 slide saja ya. Jadi waktu Bapak Ibu pertama kali jadi sebelum Bapak Ibu membuat rekaman, yang pertama sekali Bapak Ibu harus persiapkan ya alat-alatnya ya, seperti alat sekarang ini, seperti kita lagi nge-zoom ini, alat-alatnya sudah disiapkan. Yang kedua, ya tentu harus ada bahan
ya. Kalau bahannya nggak ada ya nggak akan jadi ya kan. Bahannya disiapkan dulu, presentasinya disiapkan. Yang ketiga ya, kalau bisa ya, nggak semua orang bisa sambil ngomong sambil ngerekam, kadang itu bisa bisa tergagap-gagap ya, benar ya. Nah, saran saya sudah disiapkan naskahnya gitu, minimal draftnya lah, apa garis besar poin-poin yang harus disampaikan itu sudah ada, apakah ditulis di secari kertas ya, apakah ditulis di HP, nanti jadi sambil merekam sambil dibaca gitu. Nah, jadi setelah itu semuanya siap, Bapak Ibu tinggal ngerekam. Nah, cara ngerekamnya begini Bapak Ibu. Di sini kan kalau Bapak Ibu pakai PowerPoint ya. Ini kalau pakai PowerPoint ya. Nanti kalau pakai yang pengguna Apple ya, memang agak berbeda sedikit. Anda mungkin pakai Keynote gitu ya. Tapi caranya lebih kurang mirip ya. Jadi ke bagian slideshow. Kemudian di bawah saya klik slideshow ya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada record slideshow. Oke. Kemudian record from beginning ya. Jadi slideshow, record slideshow, kemudian record from beginning. Kalau Bapak Ibu klik, nanti akan nampak seperti ini gini. Ini slide kita ya. Di sini ada tombol untuk merekam ya. Ini kebetulan karena kamera saya dipakai untuk zoom, jadi gambar saya nggak nampak. Tapi kalau ini kamera saya nggak dipakai untuk zoom, seharusnya nanti di sini ada satu gambar saya. Jadi bisa seolah-olah jadi ada presentasi saya plus ada gambar saya di sini. Jadi nampak, Bapak Ibunya nampak di situ ngomong menjelaskan PowerPoint itu satu persatu gitu. Nah, ini kita belum merekam, tadi hanya memunculkan ini. Nah, sekarang kita udah bisa mulai merekam. Saya akan coba merekam ya. Saya pakai bahasa Inggris nih Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya walaupun bahasa Inggris ala kadarnya ya, tapi supaya nampak perbedaannya ya. Sekarang saya akan mulai merekam ya. Untuk merekam klik ini record ya, record. Dia akan kemudian hitung 3, 2, 1. Alright, in this video, I'm going to talk about how to design an effective presentation. This video is inspired by a book written by Gar Reynolds. The title of the book is Presentation Gen. Now, there are 3 steps to design an effective presentation. The first step is preparation. The second step is design. And the third step is delivery. Jadi Bapak Ibu, saya sudah merekam tadi ya. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu bisa klik stop. Saya sudah klik stop tadi barusan. Nah, kemudian setelah selesai, saya tutup ya, close gitu ya. Nah, ini tadi slide ini nggak ada ini namanya ini Bapak Ibu, nggak ada ini icon audio ini nggak ada. Tapi sekarang jadi ada karena ini merupakan rekaman saya per slide. Di setiap slide ini ada satu audio. Tadi kan Bapak Ibu lihat ya, saya bergerak dari satu slide ke slide berikutnya ya. Nah, icon ini audio saya, coba saya putar ya. Ini saya putar ya, saya nggak ngomong ya. Alright, in this video, I'm going to talk about how to design an effective presentation. Nah, itu audio saya, terekam kan? Nah, kemudian sini nih, coba ini. This video is inspired by a book written by Gar Reynolds. The title of the book is Presentation Gen. Oh, jadi Bapak Ibu, kan namanya manusia ya kan. Ketika kita merekam itu, kadang-kadang kita buat kesalahan ya kan. Nah, sebenarnya begini Bapak Ibu, ini yang saya tunjukkan ini cara yang sangat dipermudah. Ada lagi cara yang agak kompleks ya, itu menggunakan alat-alat video editor itu tadi. Nah, cuman khusus untuk PowerPoint dia ada fungsi ya. Kalau Bapak Ibu klik di ini,
Ntar ya, klik di icon ini ya. Nanti di atas ini ada bagian playback Bapak Ibu. Nampak ya? Jadi klik icon ini. Di atas ini ada bagian playback dan ada bagian namanya trim audio. Jadi dengan trim audio ini kita bisa potong bagian depan dan bagian belakang audio yang salah. Contoh nih, tadi kan saya batuk ya. Batuk di bagian belakang ya. Coba. This video is inspired by a book written by Gar Reynolds. The title of the book is Presentation Gen. Nah, sepertinya sampai di sini itu tadi masih oke ya. Jadi saya tinggal klik di sini, saya gerakkan dia ke depan. Ini tadi kayaknya ada waktu diam, jadi saya geser sedikit. Oke. This video is inspired by a book written by Gar Reynolds. The title of the book is Presentation Gen. Oke, saya suka kualitas audionya. Jadi saya sekarang bisa oke kan, ya. Nah, sekarang saya sudah punya 2 audio yang bagus untuk slide 1 dan kemudian satu lagi slide 2. Saya coba nih slide berikutnya nih ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga. Jadi kalau Bapak Ibu pakai slide show kemudian record ya, rekam ya, dia akan otomatis mengingat itu tadi animasinya itu kapan munculnya itu akan menyesuaikan dengan waktu Bapak Ibu klik. Coba ini saya share screen ya. Saya nggak ngomong nih ya, saya share screen, dia akan otomatis putar untuk khusus untuk slide ini. Now, there are 3 steps to design an effective presentation. The first step is preparation. The second step is design. And the third step is delivery. Jadi Bapak Ibu, saya tidak klik-klik apa-apa tadi. Saya hanya slideshow slide dari yang saya rekam sebelumnya. Jadi dan dia akan mengingat animasi-animasi yang kita gunakan. Itu kelebihannya. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah punya. Sekarang Bapak Ibu sudah ada rekaman nih ya, sudah ada rekaman. Langkah berikutnya itu tinggal diekspor. Jadi PowerPoint ini Bapak Ibu tinggal ke export ya, klik file kemudian export. Kalau Anda menggunakan Keynote itu pada Apple ya, produk Apple itu juga ada fungsi export ya, jadi nanti export ke video gitu. Ini create video. Nah, dia secara otomatis Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah ada sudah ada rekaman, dia ini settingannya udah otomatis ini. Ya, jadi dia ada atur kualitas gambarnya mau seberapa besar ya, nggak usah diatur-atur lagi, cukup biarkan aja gitu ya. Kalau mau dicek boleh, dia ada yang ini ada Ultra HD, Full HD, tapi nanti bingung sendiri. Saya sarankan nggak usah diapa-apakan. Nah, di sini dia ada tanya apakah mau menggunakan waktu-waktu rekaman yang sudah kita tentukan, iya, nggak usah diapa-apakan lagi. Jadi tinggal file ya, file, export, create video ya. Bapak Ibu nanti tinggal ikuti ini saya, ini nggak usah diapa-apakan, tinggal create video. Nah, sekarang kan dia tanya nih, mau di save di mana? Tinggal dicari. Kalau mau di save di ini saya kebetulan udah ada folder yang saya siapkan. Bapak Ibu klik save ya. Nanti di sini akan nampak nih prosesnya. Nah, ini prosesnya ini tergantung dari komputer Bapak Ibu. Kalau komputer Bapak Ibu itu komputer tua ya, prosesornya masih mungkin Pentium 1 atau Pentium 2 mungkin agak lambat ya. Terus ini juga tergantung dari ukuran slide. Kalau slide-nya banyak mungkin agak lambat. Ini kebetulan saya pakai 3 slide, jadi dia nggak terlalu lama. Jadi sambil saya ngomong ini dia udah selesai. Nah, sekarang coba saya buka. Saya buka ya tadi di sini tuh. Ini videonya, barusan saya save ya. Sekarang coba saya putar ya, Bapak Ibu. Alright, in this video, I'm going to talk about how to design an effective presentation. This video is inspired by a book written by Gar Reynolds. The title of the book is Presentation Gen.
Now, there are 3 steps to design an effective presentation. The first step is preparation. The second step is design. And the third step is delivery. Nah, itu video hasil rekaman saya dari PowerPoint yang saya buat tadi, Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita sudah dapat video. Langkah berikutnya, ini satu persatu ya Bapak Ibu ya. Sejauh ini nanti kalau ada pertanyaan nanti ditanya ya. Jadi tadi saya sudah dari PowerPoint, saya rekam, saya slideshow, saya rekam ya. Kemudian saya save saya export dalam bentuk video, ya kan? Nah, kemudian sekarang gini Bapak Ibu. Coba kembali ke tadi. Coba saya akan ke YouTube nih. Bapak Ibu, kalau belum punya YouTube ya, kalau udah punya akun YouTube, Bapak Ibu bisa kalau belum punya akun YouTube, Bapak Ibu bisa dengan gampang buat ya. Itu di Spada saya ada kasih satu link cara buat akun YouTube. Kalau sudah ada, udah gampang ya. Kalau belum ada, ikuti saja linknya. Gampang sekali Bapak Ibu. Hanya perlu email dan perlu nomor telepon. Gampang sekali. Ikuti langkah-langkahnya. Kalau Bapak Ibu bisa bergabung ke Zoom hari ini, itu artinya Bapak Ibu udah bisa membuat sendiri. Gampang sekali. Nah, nanti setelah dapat akunnya, Bapak Ibu bisa upload video sendiri gitu ya. Nah, itu uploadnya itu di sini Bapak Ibu. Ada satu icon ya. Ikonnya kalau diklik ini create ya. Kalau diklik nanti ada pilihan untuk mengupload video. Saya klik upload tadi. Nah, nanti dia akan tanya mau videonya filenya yang mana. Kita bisa klik filenya atau kita bisa drag kemari. Sekarang saya akan ke file yang tadi ya. Saya klik, saya tarik, klik tarik, kemudian saya lepaskan di sini. Nah, ini juga makan waktu. Kalau videonya besar ya nggak langsung serta-merta jadi ya. Di sini Bapak Ibu bisa kasih penjelasan video Bapak Ibu tentang apa gitu ya. Kemudian bisa apakah ini untuk anak-anak atau enggak ya. Ikuti aja pertanyaannya satu persatu. Kemudian next ya. Nanti dia akan tanya apakah ini mau dibagi ke semua orang atau ini mau publik ya. Atau ini untuk privat. Kalau privat artinya hanya orang-orang yang dapat link video Bapak Ibu yang bisa nonton. Ini kebetulan saya mau membagikannya secara privat nih Bapak Ibu. Saya nggak mau bagikan ke umum. Oke, saya pilih privat. Saya save. Ya. Nah, ini kalau videonya kecil, prosesnya cepat sekali Bapak Ibu. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Kalau videonya kecil, tapi kalau videonya besar, 20 menit, 30 menit itu makan waktu, tergantung juga koneksi internet Anda, ya. Nah, setelah Anda selesaikan ini, Anda tinggal bagikan. Kalau diklik ini kan ada 3 titik ini ya. Nampak ya, ini video yang tadi saya buat ya. Kalau diklik ini ya, Bapak Ibu nanti ada pilihan untuk dapatkan link. Ini saya get shareable link. Kalau kita klik nanti otomatis tercopy linknya. Sekarang saya akan stop sharing ya. Oh, nggak usah stop sharing deh. Jadi linknya itu udah tercopy nih, contoh nih ya. Sekarang saya coba kirim ke Bapak Ibu. Stop sharing dulu deh. Saya akan ke siap malas baca. Nah, ini saya kirim ke semua orang. Ini link dari video yang barusan saya buat. Gampang sekali Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu klik, Bapak Ibu bisa lihat video tadi gitu. Jadi nggak usah diklik. Cuman saya mau tunjukkan begitulah salah satu caranya. Nah, kalau Bapak Ibu tempat mengajar atau tempat kerja Bapak Ibu punya sistem tersendiri, ya. Saya share screen lagi ya. Kalau tempat kerja Bapak Ibu punya sistem sendiri seperti tempat saya kerja, ya, kami menggunakan Spada Bapak Ibu, bisa aja. Jadi ke
Jadi nanti bisa ditambahkan, misalnya ini tambahkan, saya bisa tambahkan file yang tadi, file video tadi. Jadi nanti saya nanti kan, jadi beda sistem itu, beda aturan main. Kalau Bapak Ibu menggunakan Moodle, begini caranya. Waktu saya di Texas dulu, kami menggunakan Blackboard. Ada juga universitas yang menggunakan Canvas. Ada juga yang menggunakan YouTube video. Beda-beda, YouTube Classroom ya, Google Classroom, beda-beda, beda sistem, beda aturan. Jadi kalau sistem Anda mengizinkan Anda untuk mengupload video, Anda tinggal klik, kemudian ditarik dan letakkan sini. Nanti videonya akan diupload, tinggal siswa Anda membaca, melihat, gitu ya. Itu caranya. Ya ini udah jadi, gitu. Kemudian tinggal di save, pasti nanti akan muncul. Cuman saya nggak mau. Saya cancel aja. Ya, tapi kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya, saya kira cukup. Ya, saya sudah berbagi panjang lebar tentang langkah-langkah untuk menjadi YouTuber PowerPoint. Ada pertanyaan? Mama Rocker Musik channel saya. Dok, saya mau nanya untuk yang PowerPoint slideshow tadi. Ya, Dokter Rika. Boleh buka slide-nya dokter nggak biar saya enak jelasinnya? Boleh. Tadi Yang mana kedua, Dokter Rika? Yang kedua. Oke, sebentar ya. Saya stop recording aja ya.